Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 117. Sayang, sepertinya kau sangat menyukai ponsel itu. Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Weston Jackman memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mendekati Ivene. Tanpa memberinya kesempatan untuk menolaknya, dia mengeluarkan kartunya. Gesek punyaku. Dasar ecundang, kau tahu kartu perak. Kusarankan jangan pernah mencoba tipu-tipu dengan ini lagi. Weston memandang Harvey dengan congkak. Orang-orang masih mau mempercayaimu jika menggunakan kartu perak, tetapi kartu Amex. Gila, Harvey mulai naik pitam. Sekiranya dia sudah memiliki hampir 15 miliar di rekeningnya, tetapi dirusak oleh seseorang yang hanya memiliki hampir $1 juta saja. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Masalahnya, dia tidak tahu apa sebabnya. Ivene tidak ingin diganggu dengan Weston. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kartu bank dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pemilik toko. Dia berkata, cukup gesek kartu saya ingin keduanya. Penjaga toko ragu-ragu sejenak, tapi dia masih mengambil kartu bank Ivene. Beberapa saat kemudian, struk dicetak. Menyaksikan ini, Weston terkejut. Jelas, dia tidak mengira si cantik itu memiliki banyak uang. Para penonton juga terkejut. Mereka menyadari bahwa wanita itu yang memiliki uang. Dia bahkan tidak berkedip padahal telah menghabiskan lebih dari 15.000 sekaligus. Bisakah kita pergi sekarang? Ivene mengambil ponsel. Penjaga toko membungkuk sedikit saat dia menjawab. Tentu saja. Seseorang dari kerumunan itu bergumam, ternyata. Dia pria simpanan. Ya ampun. Penonton semakin membenci Harvey. Sampah yang tidak berguna. Di bawah pandangan banyak penonton, Ivene mengangguk singkat sebelum keluar dari toko sambil menarik lengan Harvey. Weston mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto dirinya. Dia kemudian mengirimnya ke temannya melalui Facebook. Wanita yang menarik. Weston meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak tergesa-gesa. Wanita seperti Ivene akan menyukai hal-hal menantang. Soal Harvey, Weston tidak peduli padanya. Seorang pria miskin tanpa uang untuk dibuang, mengapa Weston harus takut padanya? Bab 118. Tuan York, apa yang baru saja terjadi? Ivene Xavier yang bingung bertanya pada Harvey. Biar aku tanyakan soal itu, ucap Harvey sambil menelpon pihak bank. Lalu dia tercengang ketika menerima jawabannya. Dia berkata, bank memberitahuku bahwa batas pengeluaran default untuk kartu ini adalah 750.000 sebulan. Karena baru saja menarik 750.000 tunai baru-baru ini, aku melebihi kuota. Jika aku ingin meningkatkan limit, aku harus pergi ke bank dan menandatangani perjanjian. Puff. Ivene lega. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Harvey juga tidak bisa berkata-kata pada kenyataan bahwa hal konyol seperti itu bisa terjadi padanya. Sepertinya dia harus mampir ke bank atau dia akan kesulitan dengan pengeluaran hariannya. Tentang ponsel, anggap saja sebagai hadiah dariku. Ivene memberinya senyuman lembut. Jumlah uang ini tidak terlalu berarti baginya. Baiklah, aku akan membelikanmu barang lain nanti. Harvey tidak menolaknya, tolong antar ke kantor sekarang. Aku akan tidur di sana untuk malam ini. Apa? Ivene, yang baru saja menghidupkan mesin Ferrari, tiba-tiba menginjak rem. Dia berpaling padanya terkejut dan berkata, jadi, kau tidak pulang malam ini? Harvey mengangkat bahu. Aku tidak bisa kembali. Wajah Ivene memerah. Dia ragu-ragu sejenak, dan ketika dia berbicara, suaranya sekecil suara nyamuk. Tidak ada tempat untuk mandi di kantor. Jika tidak keberatan, kau bisa tinggal di tempatku untuk malam ini. Akan lebih mudah bagiku untuk mengantarmu ke kantor juga besok. Harvey memikirkannya dan merenung dia tidak akan tidur nyenyak. Jika dia tidak bisa mandi. Namun dia masih bertanya, kau tidak keberatan? Tidak apa-apa, Ivene takut Harvey akan menyesali keputusannya nanti, jadi dia menginjak pedal gas dengan keras dan mengendarai Ferrari secepat pesawat terbang. Ivene tinggal di daerah pemukiman kelas atas. Rumahnya berada di lantai atas sebuah gedung besar, bertema minimalis dan Harvey sangat menyukainya. Kamarnya bersih dan rapi. Dia tidak memiliki banyak barang, dan terlihat bahwa seorang wanita lajang tinggal di sini. Begitu Harvey memasuki pintu, dia langsung ke sofa. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Ivene selama bertahun-tahun ini, dilihat dari buku-buku tentang keuangan, hukum, dan investasi di ruang tamu. Sebaliknya, dia tidak melihat satupun majalah atau novel hiburan yang biasanya disukai wanita.
Karena itu, dia menyimpulkan bahwa orang tidak dapat melihat kesulitan tersembunyi yang dialami oleh seorang wanita sukses. Harvey dengan santai membolak-balik beberapa buku di sofa. Kemudian, dia terlihat kikuk karena melihat di bawah salah satu buku tergeletak sepotong pakaian dalam wanita. Ah! Ivene menjerit, lalu buru-buru berlari ke depan untuk mengambilnya. Dia bergegas tanpa hati-hati sehingga tidak sengaja terpeleset dan langsung jatuh ke pelukan Harvey. Kecantikannya di pelukan membuat Harvey berkeringat. Dia tahu dia harus menyingkir, namun pada saat yang sama, dia tidak bisa. Dia bahkan tidak berani bernapas. Bab 119. Wanita itu tidak berani bergerak sedikit pun. Ivene mungkin tampak tangguh dan perkasa, tetapi dari apa yang diketahui Harvey, dia tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan pria. Dalam situasi ini, Harvey tidak kaget jika Ivene menikamnya dengan pisau saat kembali ke akal sehatnya. Ivene mulai tergagap. Tuan, kau sudah selesai memeluk. Oh. Harvey segera melepas pelukannya. Dia sendiri tidak menyadari sedang memeluknya. Harvey menjadi canggung. Ivene langsung bangkit malu-malu. Keduanya hanya bisa merasakan bahwa situasinya terlalu canggung. Bahkan untuk orang yang mengaku tidak tahu malu seperti Harvey, dia tidak mampu menanggung kecanggungan dari situasi ini. Ivene menjadi semakin malu. Dia berkata, aku mendengar, kau sudah menikah selama 3 tahun. Harvey terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Tolong pinjamkan kamar tamu untuk malam ini. Besok, bantu aku menyiapkan kamar tidur di kantor. Aku akan baik-baik saja selama aku bisa mandi dan tidur. Oke, aku akan siapkan. Meski Ivene masih merasa malu, dia membantu Harvey merapikan kamar tamu. Melihat sosok Ivene yang berkeringat saat dia sibuk bergerak, Harvey tidak bisa berkata-kata. Dia harus mengakui, sekretarisnya memang cantik. Dia memiliki tubuh yang sensual dan sepasang kaki yang panjang dan menarik. Gadis itu sama sekali tidak sadar. Dia tidak tahu jika Harvey menyembunyikan kekaguman itu darinya. Harvey tersenyum-senyum sendiri. Dia menghargai kepercayaan Ivene untuknya. Setelah seharian bekerja, Harvey kelelahan. Ketika Ivene selesai membersihkan tempat tidur, dia mandi air panas dan pergi tidur. Keesokan paginya, Harvey terbangun karena aroma manis. Dia lalu menuju ke ruang makan setelah bersih-bersih. Dia melihat Ivene dengan rambut kuncir kuda yang dikepang dan mengenakan satu set piyama kelinci yang lucu saat menyiapkan sarapan. Bab 120. Ivene melihat Harvey berjalan ke arahnya. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sebentar ya, Tuan. Sarapan akan segera siap. Harvey menatap Ivene curiga. Untuk beberapa saat, dia merasa bahwa Ivene tidak memperlakukannya dengan hangat seperti biasanya. Harvey menikmati tidur malam yang nyenyak, tetapi dia tidak tahu bahwa Ivene menghabiskan seluruh waktunya dengan bola-balik di tempat tidur. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuka pintu jika Harvey datang mengetuk pintu. Ternyata Harvey tidak melakukannya dan tidak ada niat untuk itu. Fakta itu benar-benar membuat Ivene jengkel. Setelah selesai sarapan, mereka tidak berlama-lama, jadi langsung bergegas bersiap-siap untuk bekerja. Ivene mengendarai Bentley-nya dan menurunkan Harvey di York Enterprise. Saat itu sudah pukul 9 pagi dan kantor sudah mulai dipadati oleh orang di kantor tersebut. Kerumunan orang telah berkumpul di pintu masuk utama York Enterprise. Ada pekerja dari toko bunga, sibuk menempatkan dekorasi. Mereka menghiasi pintu masuk utama York Enterprise seolah-olah mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Ivene masih marah sejak tadi malam. Begitu dia memarkir mobil, dia keluar dengan heran. Dia berteriak, di mana satpamnya? Apa-apaan ini? Itu merusak citra perusahaan. Copot semua itu. Sementara itu, orang yang lewat di dekatnya melihat ada sesuatu yang terjadi dan maju untuk menyaksikan pemandangan yang ada. Harvey tidak menunggu Ivene membukakan pintu untuknya dan keluar dari Bentley. Namun, perhatian semua orang terpusat pada pintu masuk perusahaan. Jadi, tidak ada yang memperhatikannya. Nona Xavier, orang-orang ini berbondong-bondong datang pagi-pagi sekali untuk mendekorasi tempat. Mereka memberitahu kami bahwa tuan muda ingin melamar kekasihnya. Mereka berharap kami memberi jalan. Kami tidak menghentikan mereka karena kami pikir ini hal baik. Howard Stone memandang Ivene yang berdiri di hadapannya, berbicara kepadanya dengan sedikit membungkuk. Meskipun dia hanya seorang penjaga keamanan saat ini, bagai katak merindukan bulan. Dia melirik ke arah Ivene, dan menelan ludahnya gugup. Dia cantik dan memiliki kekuasaan tinggi. Tidak hanya dia lebih cantik daripada Wendy, dia juga lebih kuat dan cerdas. Jika dia bisa menggapainya, Ivene tidak pernah menyangka seorang satpam ingin melawan takdir Tuhan.
Dia mengerutkan kening dan berkata, ya memang bagus, tapi itu bisa mengganggu citra perusahaan kita. Singkirkan mereka. Howard mengangguk dan membungkuk sebelum beralih ke para pekerja. Dia berteriak, oke, kalian semua dengar itu. Hentikan sekarang juga. Para pekerja pandang-pandangan. Mereka di sini hanya melakukan pekerjaan mereka, dan mereka tidak tahu ada apa di balik semua ini. Mereka bingung. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.